Saya di ruang istirahat saya atau di ruang kerja saya, dia
saya dari rumah ke Surabaya dan malamnya antar majelis hingga pulang. Segitu aja. Semestinya kalau orang biasa dia mau pulang, selesai majelis pulang, boleh mempunyai motor, ya. Dan juga selesai nganterin saya pagi, kira-kira jam 5, 4, setengah 6 saya ke Surabaya. Itu sampai malam nggak ada acara jalan karena kondisi saya tidak ada drop. Saya hanya fokus satu majelis tiap hari. Itu saya usahakan supaya jangan ada majelis yang tidak dihadiri. Itu pun berkali-kali majelis tidak bisa saya hadiri. Jadi dia tidak mau ngapain kasarnya. Enggak, tapi dia seperti itu tetap dia tidak mau pulang ke rumahnya, maunya dari mana saya berkata. Saya bilang, tapi kamu punya keluarga, punya istri, punya dua putri, jangan begitu, pulang dong. Ya, kalau saya suruh pulang, saya ingatkan pulang. Kalau nggak saya suruh pulang, nggak pulang. Akhirnya pulang 2 minggu sekali, satu malam saja. Siangnya subuhnya bergerak atau siang. Akhirnya saya tanya, kamu ini kan punya keluarga, punya anak, coba dijaga siapa yang menjaga tarbiyahnya anak-anak ini. Kalau kamu terus berusaha begini 14 tahun, Imam David yang satu udah mau fitbah nikah, sudah nikah alhamdulillah. Yang satu lagi masih kecil, ditawar sama ibunya karena istri saya dulu kerja, sekarang udah kerja lagi. Dan sekitar wilayah saya banyak ustaz. Istri ibu itu, kamu begini, itu kalau sama Habib itu. Dan dari Allah, waktu awal-awal dakwah, saya bertanya kepadanya, saat ini kamu ikut saya sana kemari meninggalkan kerjaannya tinggal ya. Kerjanya berarti nyupirin orang-orang Korea, orang luar negeri, WNA, berarti besar, ditinggal dia kerja ikut nyupirin saya tanpa upah. Kita waktu itu kalau makan milih-milih jamaah kira-kira masih ada 9, 10, 20 orang. Kita makan siang di masyarakat, kita makan malam di masyarakat, karena tidak ada untuk makan. Nanti ada yang masih untuk bensin mobil, masih pinjam sana pinjam sini. Ini hari Jafar tahu, orang ini ayat tahu. Pinjam sana tidak bisa pergi selalu yang bawa. Saudara-saudara itu yang berkaitan, saya tanya, kamu ini nyupir nggak pakai upah masa itu, nggak ada dana bantuan dakwah. Kalau sekarang ada dana bantuan dakwah untuk beberapa staf majelis Rasulullah, dulu nggak ada. Lama itu apalagi tahun 98. Dengan kamu ini nyupir saya begini tanpa balasan apa, kamu mau apa? Saya doakan. Jadi Habib, saya mau kaya raya. Mau kaya raya? Iya, saya teman. Setengah tidur dan bangun, saya lihat dia dengan keluarganya kaya raya, tapi saya sudah meninggal. Saya jarak melihat, Pak, saya setengah lihat kamu kaya raya sama keluarga kerabatmu, tapi saya sudah wafat. Beliau jawab, Bim, saya tidak mau kaya raya kecuali bersama Habib. Kalau nggak ada Habib, saya nggak mau kaya raya. Saya bilang, lalu kamu mau cita-cita apa biar saya doakan? Dia berkata, saya mau tidak bisa dengan Habib selama saya hidup sampai saya wafat. Itu yang saya mau. Murah apa?
ingin selalu bersama kemana saya pergi. Saya izinkan, saya bilang kalau ini insya Allah saya izinkan dia. Terus sekali waktu saya kena tahun 2003 hampir setahun dakwah berhenti. Saya masih kontraknya jadi bening. Kalau sekarang kan kontraknya dipacoran, dulu kontraknya jadi bening. Saat itu keadaan saya susah sekali, bawa mobil, beras kalau nggak ada yang nganterin nggak makan. Ini saudara Syafi'i almarhum 5 bulan terpaksa pulang. Kenapa? Jelas nggak ada yang minum mobil, keadaan susah. Dia mobil di situ berat, karena nambah 1 orang berarti kan makannya nambah juga. Untuk meringankan itu dia terpaksa pulang berpisah dengan saya. Hampir setahun dia setiap siang dan malam hanya muram suram wajahnya dan terus-terusan nelpon saya siang malam nangis. Kapan saya bisa kumpul sama Habib lagi? Saya tak mau pisah dengan Habib terus. Saya bilang kita bakal dakwah lagi tahun 2003. Kita bakal bareng lagi. Jangan takut. Akhirnya dari dahsyatnya, sedihnya bisa dengan saya sampai kena sakit liver. Livernya sudah norak, divonis 6 bulan lagi mati. Saya bilang kamu belum punya mati sekarang. Waktumu sekarang nyupirin saya lagi seperti jadi saya. Maka dia pun sembuh dan terus berjalan sampai tahun 2012 kemarin. Terakhir malam minggu ziarah di Luar Batang. Ziarah di Luar Batang, beliau mohon izin pulang rumahnya ke halaman bawah rumah sakit Kuliasi, masuk ke ruang ICU dan ternyata sudah terkena gagal ginjal. Kenapa? Karena dia sakit kepala juga seperti saya. Subhanallah, setiap saya kambuh dia kambuh. Saya lagi mengeluhkan sakit kepala yang tiba-tiba kambuh. Saya bilang sama saudara Muhammad ini ambil obat sakit kepala, saya nggak kuat, ini nahan sakit luar biasa. Ini lagi ambil obat dari tempatnya dekat saya masuk. Saya bilang siapa lagi masuk? Itu saya lagi kambuh baca. Tapi Bim, mohon izin, saya mau mulut, kepala saya kambuh. Sebelasan puluhan kali Bim. Kalau saya lagi jalan tiba-tiba kambuh, saya akan ngomong, saya bilang, Bang, gimana kepalanya? Sakit? Apa sembuh? Iya Bim, lagi ngebet bahasa dia. Lagi ngebet di kepala katakan. Sakitnya saya dibagi beberapa kali. Cuma bedanya saya dengan pengobatan yang dilakukan oleh sampai sekarang Profesor Yusuf Isbah, saya ajak juga, dia nggak mau. Dia bilang enggak, saya suruh turun, nggak jadi kerok, aja ada yang masuk angin. Akhirnya banyak mengkonsumsi obat-obat baru, kena gagal ginjal sampai harus cuci darah. Saya punya teman Profesor Idrus Insyaallah. Saya telepon Profesor Idrus dia pakai alat. Prof, teman saya 14 tahun bersama saya, sekarang kena cuci darah. Ada obatnya loh. Katanya, kalau cuci darah itu ya cuma cuci darah sudah sampai nunggu obatnya. Nggak ada solusi. Ada solusinya. Apa solusinya? Campur ginjal. Tapi saya dengar campur ginjal sekarang banyak yang berhasil. Oh enggak, sekarang banyak berhasil. Tapi campur hati yang jarang berhasil. Kabin ya, limpa
hati bukan hati jantung. Dalam bahasa Arab hati itu jantung. Ini hati kan berarti kehadiran yang membersihkan darah juga. Itu yang sering gagal. Kalau ginjal sering sukses. Apalagi sekarang di RSCM, hanya di RSCM ada program baru yang sudah menyiapkan ginjal-ginjal yang bagus, maksudnya dalam kondisi yang bersih dari bekas-bekas obat-obatan dan sebagainya. Ginjal-ginjal yang masih bagus yang didonaturkan oleh orang. Saya bilang siap. Berapa banyak RSCM itu yang operasi ginjal dikatakan 500 juta bersama ginjalnya dan operasinya dan organnya 500 juta. Saya akan cari yang semampu saya, mudah-mudahan bisa itu 500 juta waktu itu. Berapa hari yang lalu rupanya beliau ini punya perasaan nyambung. Dia sudah bicara kepada temannya, saya sudah cuci darah, berarti saya sudah bisa bersama Habib lagi ya. Temannya masih menghiburnya, tidak apa bisa sembuh. Orang kan kalau cuci darah tidak bisa sembuh. Pasti kalau bisa-bisanya operasi ginjal, cangkok ginjal. Cangkok ginjal kan mahal, nanti berarti Habib. Saya lebih baik wafat aja. Jumat siang, malam Jumat, beliau dimasukkan lagi ke ruang ICU. Saya menghubungi guru mulia Muslim Habib Muhammad Habib. Saya bilang, guru ini orang mati 14 tahun pada saya, susah bersama, senang bersama, kemana saya pergi, dia tidak mau lepas dari saya. Gak mau pulang ke rumah istri dan anaknya kecuali kalau saya perintah. Kalau akan pulang, maka guru mulia berkata, biarkan dia di ruang ICU sampai terbit fajar Jumat. Kalau fajar Jumat masih tidak ada perubahan, cabut seluruh alat-alatnya, pulangkan ke rumah, keluar dari ruang ICU. Saya tidak bisa tidur, makanya ada majelis. Malam Jumat, malam Sabtu, saya terus dalam keadaan pusing, kaku, dan juga dalam pemikiran yang berat, memikirkan teman setia ini. Berapa jam telepon lagi, mana keadaannya, berapa jam telepon lagi, mana keadaannya. Ternyata sampai subuh tidak ada perubahan lagi, tetap tidak sadar. Saya katakan kepada keluarganya sudah diperintahkan oleh guru mulia untuk nunggu sampai fajar saja. Kalau sudah fajar masih tidak ada perubahan, cabut seluruh alat-alatnya, pulang ke rumah. Karena saya memikirkan dia lebih baik pulang ke rumah. Kenapa? Karena wafat di rumah lebih bagus dari wafat di rumah sakit. Wafat di rumah sakit ruwet, surat ini, jenazah susah keluarnya. Visum dulu, ini dulu, itu dulu, berjam-jam jenazah itu dia. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang muliakan, dia dikeluarkan dari ruang ICU. Pagi itu dibawa ke rumah adiknya dalam keadaan hidup tapi tidak sadar, nggak bicara, dan juga matanya tertutup dan tidak bergerak. Saya tahu ini orang menunggu saya. Kalau saya datang, ini dia sudah puas hidup di dunia. Maka saya berbuat dolim, atau saya tak bisa. Saya berbuat dolim, saya tidak mau datang. Setelah enggak, nanti mau meninggalin anak juga, mereka mau datang, tungguin aja. Sampai hari Jumat saya tahu orang yang wafat, dan di hari Jumat hadisnya Rasul wafatnya syahid. Maka saya pernah Jumat selesai hari Jumat, saya baru telepon kakaknya, bilang ini saya lagi lihat ini mukanya Sapi ini
dia buka mata bicara, itu suara saya di handphone terdengar oleh orang yang sakaratul maut ini, saudara-saudari. Dalam itu mendengar suara saya bergerak dulu. Ada baru suara yang dia dengar, tapi bergerak tubuhnya, mengangkat tangannya yang kanan lalu jatuh, lalu menghembuskan nafas yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam saya teringat saat wafat mengangkat tangan yang langit yang kanan, mengucapkan ya Rabbi ala lalu jatuh tangan beliau. Saudara-saudari yang memuliakan, beliau terkena gagal ginjal dan nas sahih riwayat sahih Bukhari bahwa Rasul bersabda salah satu orang yang wafatnya syahidul akhirah. Apa syahidul akhirah? Syahidul akhirah itu dia di dunia dimandiin tetap seperti biasa, disolatin dan lain sebagainya. Di akhirat bersama para syuhada dan di alam barzakh. Beda dengan syuhada sabilillah. Kalau syahid sabilillah dia tidak dimandikan, tidak dia lupakan, jadi kuburkan saja. Itu kalau syahid sabilillah perang. Tapi kalau syahid seperti ini, maka dia di dunia dimandikan, dikafani dan sebagainya. Menghembuskan nafas yang terakhir Jumat siang. Keluarganya bersepakat memakamkannya besok. Terus terang aja, saya kurang suka nahan jenazah begitu, itu menyusahkan jenazah. Kenapa? Karena kan bagaimana nunggu sampai besok? Dia harus nunggu sampai besok untuk dia masuk ke dalam kuburnya. Rumah yang terakhir 1 kali 2 meter bagi setiap manusia itu jangan ditunda-tunda, kecuali para sholihin, para ulama, ya. Jadi nanti datang kemuliaan Allah. Maka oleh sebab itu keluarganya sepakat mau dikuburkannya 1 pagi. Saya bilang kalau mau dikuburkan 1 pagi ya udah, tapi mandiinnya sekarang, jangan besok. Karena kalau besok kaku badannya udah, nunggu besok nanti susah mandikannya kalau badannya kaku. Mandikannya sekarang, kuburnya besok. Akhirnya dimandikan saat itu. Malam saya telepon lagi kakaknya, Pak, besok yang mandikan dan masang kafan sudah datang setengah 7, suruh periksa. Jangan-jangan ada najis yang keluar dari depan atau dari belakang setelah dimandikan itu, karena dia 18 jam nanti dari jam 12.30 siang sampai jam 6.30, berarti kan 18 jam. Itu bisa aja najis yang keluar lagi, sisa-sisa air sedikit netes. Nah, cuma kan kebiasaan kita kalau mengalami itu ketika pas itu beberapa tempat yang di sela-sela beberapa hal itu lihat aja kapasnya bersih nggak? Kalau bersih kuburkan, kalau enggak bersihkan. Maka ketika diperiksa sama yang mengafani, yang mengafani bilang ini ustaz ya, bukan, dia cuma nyumbin Habib Munzir aja. Kemana-mana Habib pergi, dia ikut, dan dia bilang dia ingin selalu bersama Habib. Maka orang yang mengafani itu berkata, dia ini kayak ustaz yang benar-benar soleh nih, karena badannya lembut, badannya kayak tidur, bukan seperti jenazah. Malah ibu tak bisa, makanya ibu saya belajar. Ada pertanyaan Al-Muwadirkum Syafi'i Tufi. Maka tubuhnya lembut, padahal sudah 18 jam dari wafatnya. Tubuhnya kalau digerakkan bergerak seperti orang tidur.
Itu keadaan para sholihin besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini wasiat pada teman-temannya sebelum wafat. Beliau wasiat, kalau saya wafat, tolong dimakan di sebelah ibu saya. Hari Jumat sore di Surabaya nggak ada makam dekat ibunya, penuh. Ada 4 makam di sebelahnya, baru ada tempat. Maka ya sudah, kembali kubur malam, sore. Besok pagi mau gali kuburan, subhanallah, tanah itu melebar. Jadi antara makam ibunya dan yang di sebelahnya sangat lebar untuk menggali makam. Kaget semua orang-orang yang mau gali kubur dulu. Ini kok ada tempat di sini? Justru tempat yang 4 makam dari tempat yang semestinya jadi justru tertutup. Jadi seakan-akan 4 kuburan ini digeser oleh Allah SWT untuk memberikan jasad ini masuk di sebelah ibundanya untuk wasiatnya. Jadi nadirat yang dimuliakan Allah, tadi ini hari ketiganya. Satu lagi yang akan saya sampaikan. Hari Kamis, salah seorang jamaah Majelis Rasulullah bermimpi. Kamis sore, Kamis. Beliau ini dia melihat istana yang megah, pohon-pohonnya dari emas dan mutiara. Kita pernah berpikiran nggak ada pohon dari emas dan mutiara? Nggak pernah berpikiran. Ada pohon dari emas dan dari mutiara. Istana megah. Syafi'i atau yang kita kenal Syafi'i keluar dari pintu. Berhenti di sini. Ya, mau mana kamu? Mau majelis? Berhenti nggak majelis? Enggak, karena malam itu saya majelis. Enggak. Nah terus ini orang yang lewat itu bilang, ini Habibana masih infak sama dia berapa? Kok bisa beli istana saya bagi? Akhirnya ditanya, si infak berapa beli istana ini? Akhirnya ditanya, Habibnya punya hutang pada beli istana ini. Akhirnya ditanya, Bang Pi, ini istana punya Bang Pi? Iya. Kok bisa? Alhamdulillah, ini saya dapatkan dari pakti saya pada Habibana. Dan masih banyak lagi loh anugerah-anugerah yang saya dapatkan, bukan hanya ini. Itu di barzakh. Barzakh bukan surga. Barzakh itu rawdah min riyadil jannah atau rawdah min qaratil nar. Taman-taman surga atau lubang-lubang neraka. Belum surga, belum neraka. Ini taman surganya lebih hidup mewahnya. Jadi nanti yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu saya mohon kita membaca tahlil ringkas untuk beliau, dan juga nanti kita akan sholat jenazah untuk ayahandanya Ustaz Dede Mustafa. Nanti yang ikut dia di akhir majelis. Saudara-saudara yang dimuliakan, Al-Fatihah wa tabaraka min surat Al-Ikhlas wa ma'awwidhatain tabarrakallahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. La ilaha
الناس نبي النبي والناس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار لا ثم إلى سلامة
binti Sa'id, thumma ila Ruha, thumma ila Amar Zaman, thumma ila Sayyid Syarif, Al-Habib, Fuad bin Abdul Rahman, Al-Musawar, thumma ila Sayyid Syarif, Al-Habib, Syaikhan, Al-Idrus, thumma ila thumma ila Haji Kosasi, thumma ila والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا والحقوق أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اجعل له من النار وعلما له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار اللهم ارفع في درجاتهم وضاعف بحسناتهم واجزل بعطياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق البحور الى جنات الخلود واجعلهم مع المقربين الشهود اللهم يكرم وادخل قبورهم وقلوبهم الروح والريحان والفسحه والرضوان والبشاره والامان بجوارك برفع الجنان انك كريم المنان رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر اسرار الفاتحه. Muhammad Bakir Al-Atas untuk mensyarahkan hadis ini karena kondisi saya sedang kurang sehat, jadi beliau yang akan mensyarahkan hadis ini dan juga karena waktu juga, jadi nanti saya hanya menutup dengan doa menutup saja dan beberapa pengumuman ya. Kita membaca hadis bersama-sama sebagaimana biasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an faqratin saqatat fi sammin faqala sallallahu alaihi wasallam alquha wa ma hawlaha fatrahuhu wa kulu sannakum. Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini membicarakan bagaimana masalah jatuhnya tidak termasuk ke tikus saja, tapi bisa hewan-hewan lainnya ke dalam minyak, tapi dijelaskan oleh Imam Abu Hajar itu kalau minyaknya mampu, bukan minyaknya cair. Nanti kita dengar penjelasan lebih jelas. Satu yang ingin saya sampaikan, tikus yang parah itu adalah salah satu binatang yang sunnah dibunuh. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim ada 7 macam. Nanti pembahasannya akan kita lewati. Tapi salah satu binatang yang diperintahkan oleh Rasul untuk dibunuh, disunahkan untuk dibunuh adalah faqrah, yaitu tikus, karena tikus ini membawa penyakit dan dia selalu banyak bergaul di tempat sampah dan di tempat makanan manusia. Jadi itu membawa dari tempat sampahnya ke tempat makan manusia, jadi membawa racun bagi manusia. Rasulullah SAW mensunnahkan untuk membunuhnya. Berarti dengan membunuh seekor tikus dapat pahala. Jadi negara yang dimuliakan Allah, guru kita Syekh Allah bin Ja'far bin Muhammad Bakir Al-Atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin hadirat khusus sahabat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus guru kita Habib Mahbub Fadil Sayyid dari Allah Biqaul Khair wa Hal Habib al-Munzir wa Musawwar ta'ala Allah wa iyyakum fi kulli hayatin والله عافية كاملة دائما في الدنيا والآخرة آمين آمين يا رب العالمين. Hadis ini berbicara dari riwayat Sayyidatina Maimunah bintul Haris, salah seorang istri dari istri Rasulullah SAW yang terakhir yang dikawinkan dan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namanya dahulu Barrah, diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Maimunah bintul Haris yang dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika di umrah Rasulullah SAW setelah perang Khaybar. Beliau mengutarakan hadis ini di dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW ditanyakan tentang al-fa'rah, tikus yang jatuh di dalam gemuk. Kalau kita bilang minyak yang kental, gemuk. Ini termasuk daripada jawaban kalimnya Rasulullah SAW. Daripada khususiyahnya Nabi besar Muhammad SAW, dia jawabul kalim. Rasulullah diberikan bahasa yang ringkas tapi maknanya luas. Termasuk hadis ini, bukan hanya yang dimaksud hanya bangkai tikus. Semua bangkai yang jatuh kepada benda padat, bukan bentuk cairan atau air. Dalam bahasa fikih ada air, ada cairan. Kalau air jatuhan benda najis, maka itu mutanajis, hukumnya mutanajis. Air tersebut, kalau kemarin sudah dibahas, ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Kalau air yang sedikit dengan jatuhan najis langsung najis. Kalau air yang banyak tidak berubah warnanya, baunya dan warnanya, itu air dihukumkan tahir mutahhir. Itu di dalam masalah air. Kemudian cairan sedikit banyaknya apabila tidak Tuhan najis maka hukumnya najis. Minyak tersebut mutanajis kecuali kepada gemuk, cairan atau minyak yang menggumpal sudah menjadi padat. Dan ini bukan hanya khususnya gemuk, bukan khususnya minyak saja, semua benda padat yang tidak Tuhan najis. Kalau kita gampang yang banyak kue-kuean atau jatuh di bubur. Al-muhim yang terpenting adalah benda tersebut bukan cairan. Apabila bentuknya padat, tidak Tuhan najis, maka hukumnya sama dengan yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang dikatakan Subila an-fa'atin ditanya Rasulullah SAW tentang sebuah tikus sarfatan fisabni yang terjatuh kepada samin. Orang sini juga kenal samin, apa namanya, minyak yang padat, yang minyak goreng yang tidak padat namanya samin. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, al-buha, angkat buang itu tikus, wa ma'haulaha, dan yang sekitarnya. Para ulama mengatakan sekitarnya kurbannya sekedarnya yang kelihatan di situ ada bekas dan itu tikus dan sisanya qatrahu wa qulusan lakum Rasulullah SAW. Sisanya dijamin, kemudian makan sisa daripada samin tersebut. Ini hadis Rasulullah SAW banyak disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yang berkaitan tentang maitah, tentang bangkai tikus. Yang di sini yang disebutkan bangkai tikus. Adapun yang dimaksud di dalam bab masih berkaitan kepada yang sebelumnya di dalam pembahasan majelis kita tentang babul najasah, yaitu di antaranya adalah al-maitah, yaitu bangkai. Bangkai adalah kullu ma ja'ala ayatuha min ghairi zakatin syar'iyyah. Setiap hewan yang disembelih bukan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dan hewan terbagi dua, hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Apabila hewan itu boleh dimakan, maka dinamakan dia madbuhah,
bukan maitah. Kalau disembelih dengan cara yang tidak dibenarkan, dia dinamakan maitah. Tapi kalau hewan tersebut bukan termasuk golongan yang boleh dimakan, walaupun disembelih, dia tetap digolongkan maitah. Itu bangkai. Walaupun dia disembelih dengan cara yang dibenarkan dalam agama, seperti kucing dan yang lain-lainnya jenisnya, yang tidak dimakan dagingnya. Itu maitah. Kemudian yang berbeda dengan mutanajis, sesuatu yang kejatuhan dengan jenis. Kalau tadi benda najisnya, yang kedua adalah mutanajisnya, sesuatu yang kejatuhan dengan jenis. Nah itu yang tadi berkaitan. Ada yang kejatuhannya di air, ada yang kejatuhannya di cairan, ada yang kejatuhannya di benda padat. Apabila jatuh di cairan, maka hukumnya seperti yang dahulu. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kalau sedikit langsung, total langsung, dia najis. Dan yang banyak dihukumkan kalau berubah warna baunya, baru dia dihukumkan najis. Kalau tidak, maka dia dihukumkan baik. Kemudian cairan sedikit banyaknya dia tetap najis kalau kejatuhan bangkai. Kemudian yang ketiga, al-jamid, benda padat, termasuk diantaranya samin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan dijelaskan semua benda padat oleh para ulama, semua benda padat yang kejatuhan najis, maka hukumnya sama seperti farang yang seperti tikus yang jatuh pada samin tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, buang bangkainya, sisanya dan sekilingnya dibersihkan, dibuang, sisanya boleh dimakan dan boleh dimanfaatkan. Ini masalah daripada al-maitah, masalah daripada bangkai yang diambil oleh para fuqaha Syafi'iyah. Para imam Syafi'i menerangkan tentang makna al-maitah. Dulu kita sudah kenal maknanya daripada najis kullu mustaqdarin yang na'usu atas salat, suatu yang menjijikkan, yang mencegah sahnya salat. Di antaranya kok masuk maitah pembahasannya, masuk daripada maitah. Makanya Imam Nawawi mengatakan definisi najis adalah ma ya'ruf tanawuhu ba'dlagan fi halatil ihtiyat, fi halatil ihtiyat bi suhulatil tamyiz listiqlaliha wala al-idrar fil badan wal 'aql. Imam Nawawi mengatakan bukan setiap yang najis yang mencegah sahnya salat saja, tapi yang haram kullu mustaqdarin, setiap yang menjijikkan, yang tanawuha, yang haram memakannya itlaqan, secara mutlak, dimakan, diminum atau dilahirkannya, diapain yang penting makan dan minum, termasuk diantaranya mutlak, tidak boleh. Fi halatil ikhtiyar, bukan dalam keadaan darurat, dalam keadaan biasa-biasa orang, dalam keadaan tidak ada sakitnya atau dalam keadaan tidak lapar banget, tidak darurat ya. Kalau darurat boleh makan bangkai, kadang sejenis rambut untuk menahan supaya bisa hidup aja, bukan makan kenyang bangkai, supaya makan dia bisa nahan, supaya bisa hidup lagi, bisa bertahan hidup. Habis itu bertahan lagi hidup sampai dia makan lagi, tapi ada yang bisa nolongin dia untuk bawanya pada tempat yang lebih aman. Itu dibolehkan makan bangkai, bukan makan bangkai dibolehkan sampai kenyang. Ada yang salah mengenai makan bangkai dibolehkan dalam keadaan darurat makan kenyang, salah. Dibolehkan hanya sekedar untuk dia menyambung rambutnya, menyambung nyawanya itu. Kemudian ada ihtiyat la istiqlaliha bukan bisuhulati tamyizha, karena mudah memisahkannya. Seperti tadi saling dari bisa dipisahin gampang. Ada binatang yang mati di kurma, ada yang binatang mati di buah-buahan. Kalau kita belum apa namanya, bukannya termasuk kutunya atau dutnya atau cacing kurma, cacing buah-buahan itu makan dibolehkan oleh Rasulullah SAW, dimakan karena susah memisahkannya dari buahnya tadi. Kemudian la istiqlaliha, bukan hanya karena menjijikkannya, bukan hanya membahayakannya di badan dan akal, tapi memang haram memakannya tersebut karena dia bendanya najis, bendanya menjijikkan, dan secara dalam keadaan tidak darurat itu tidak boleh dipakai tidak boleh dimakan di dalam keadaan dia biasa-biasa saja. Itu adalah
dasar. Kemudian yang dimaksud dalam maitah di sini adalah setiap bangkai, apapun bangkainya. Ada nanti dua bangkai, bangkai yang dimaafkan, ada bangkai yang tidak dimaafkan. Bangkai yang dimaafkan adalah bangkai yang tidak darahnya mengalir. Paling besarnya wazak. Ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan di sini fa'lah. Paling besar segede kurang daripada tikus. Kalau kita bilang cucak atau tokek, dikatakan definisinya kalau dibelah salah satu badannya, bagian tubuhnya, dia tidak mengalirkan darah. Itu namanya mala laisa adaman sa'il. Dia darahnya tidak mengalir ke binatang. Ini dimaafkan apabila jatuh ke cairan, ke air, ke benda padat, dimaafkan hukumnya. Kalau maitah dia darahnya mengalir, hukumnya seperti yang tadi dipaparkan. Apabila jatuh ke cairan sedikit dan banyak tidak dimaafkan. Apabila jatuh ke benda padat, maka hukumnya diambil bendanya tersebut, bangkainya tersebut dibuang, dan sekelilingnya sekitarnya dan sisanya boleh dipergunakan. Itu insya Allah sebagai tambahan daripada hadis yang kita bawa dalam hadisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW dan pemahaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil wa yahdina ila as-sawab as-sabil wa yarzuqna husnal khatimah 'inda al-maut ma'al al-afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, seluruh jazak guru kita yang kita cintai dan tercintai Allah bin Ja'far bin Muhammad Bashir Al-Abbas. Mata Allah kita cintai, kita insyaallah semuanya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu jika banyak yang mencintai seseorang menunjukkan orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di ayat yang sahih, jika Allah mencintai seorang hamba, turunlah Jibril dipanggil dan dikatakan di Jibril, ini adalah fulan fa'ahibhu. Wahai Jibril, aku cinta hamba fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril turunkan kuasa dan berseru, didengar oleh seluruh apa yang ada di langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Seruannya adalah ya ahli sama innallah qad ahabba fulan wa ahibbuhu. Wahai penduduk alam semesta, Allah sudah mencintai fulan, cintailah dia. Fawqa al-qabul di dunia, maka dia pun banyak yang mencintainya di dunia. Itu tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Muslim yang mukmin yang mencintai, bukan Muslim yang fasik. Ya, kalau Muslim yang fasik yang banyak mencintai, maka itu bukan termasuk dalam hal ini. Muslim yang beriman. Nah, kalau Muslim yang hadir di majelis taklim bukan yang beriman, mana Muslim yang beriman? Kan berarti yang beriman yang hadir di majelis taklim dan mencintai beliau, maka beliau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam nasus sahih oleh Imam Bukhari. Semoga kita berbahagia cintanya. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal majma'il karimil 'azim. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil karimatil dhahirah. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal syahril 'azim. Di dalam bulan yang agung ini kita
salah satu bulan haram. Hal-hal yang perlu saya sampaikan waktu kita sampai, hal-hal yang perlu kita sampaikan adalah salah satunya istighfar Rajab. Sudah saya sampaikan kemarin belum? Wih, pada dengerin nggak kemarin? Sudah sampaikan belum? Sudah. Masalah istighfar Rajab. Berarti jangan dilupakan kalau sudah dengar, amalkan mudah. Habis salat subuh, amalkan beli rohani, coba dia lalu boleh setelah habis salat asar, boleh setelah salat maghrib, boleh setelah isya. Pilih aja pada subuh dan pada asar, atau pada subuh dan pada maghrib, atau pada subuh dan pada isya. Hati saudara-saudari yang muliakan juga, di bulan Rajab kita mendapat hadiah kemuliaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa kita yang terakhir, yaitu ibadah salat. Salat itu bentuk cintanya Allah. Saya meminta tolong carikan di barat dan di timur orang yang mencintai seorang lainnya sampai ingin yang dicintai itu menghadapnya 50 kali sehari. Mana? Enggak ada. Hanya Allah yang mau menerimamu 50 kali sehari. Bukan mau menerima, meminta dan mewajibkan harus menghadap Allah 50 kali sehari. Orang merasa berat. Ya Allah, aku berkata Nabi Allah Musa, tidak akan buat temanmu wahai Muhammad, balik lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dikurangi 5 kali, tapi sama dengan 50 kali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan bahwa ini bolak-baliknya, ini jelaskan guru mulia kita dari Musnad dari Maulana Hadir. Bolak-baliknya Rasulullah SAW pada Allah itu diinginkan oleh Allah agar Rasul bisa bolak-balik terus jumpa dengan Allah lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Padahal Allah sudah tahu salat itu 5 waktu, 50. Allah ingin tunjukkan, ayo kadar cintaku 50 kali sehari dalam hambaku menghadapku. Gimana kadar cintamu wahai hambaku kepadaku? Ada yang hidup 70, 80, 90, 100 tahun tidak pernah terlintas sedetik rindu kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saat Allah bertanya, ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi hadirat Allah dan wahai manusia, apa yang membuatkan engkau sampai meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kau memilih cinta selainku, kau memilih lebih banyak mengingat selainku, padahal sudah dijadikan orang yang ingat Allah, diingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adkurkum." Berzikirlah padaku, ingat padaku, aku akan ingat pada kalian. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu alhamdulillah masih ada majlis-majlis taklim dan majlis-majlis kita juga yang terus menggemuruhkan nama Allah, melampiaskan rindu kepada Allah setelah kita melewati kehidupan siang dan malam. Barangkali dalam seminggu, dalam kesibukan, ada yang sibuk belajar, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk di rumah, dan lain
saudara-saudari sekalian, di malam ini kita melampiaskan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir bersama. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kalau masih ada yang belum jalankan salat 5 waktu di antara kalian, jadikan malam ini malam terakhir kalian menjalankan salat 5 waktu. Jangan tinggalkan lagi. Oh, belum salat isya selepas ini. Mau di sini berjamaah bagus, mau di rumah bagus. Salat jaga. Pertama, walaupun sendiri. Kalau sudah berjalan, jangan disiki oleh setan. Terus kepengen buru-buru banyak, amalkan yang sunnah. Ya. Salat sudah berjalan lama 3-4 bulan, sudah merasa seperti makanan. Kalau nggak sholat kebingungan. Harus sholat 5 waktu itu sudah menjadi kebiasaan, baru tambahkan sesekali sholatnya berjamaah. Dan teman berdua atau suami istri berdua atau bersama ayah berdua atau bersama ayah bunda bertiga, hadirin atau bersama teman sekantor. Terus nanti kalau sudah menjadi kebiasaan nggak tetap sholat sendirian, nah barulah jadikan setiap sholat selalu berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan sebelum itu ada fase-fase yang mudah seperti sholat duha. Sholat duha repot, saya kerja ya ambil sholat witir. Waduh, saya bangun kadang-kadang sudah akan subuh baru bangun. Witirnya habis sholat sunnah qabliyah isya. Habis qabliyah isya sholat witir. Aduh, saya masih sibuk atau kelelahan nih kalau malam. Ya udah sholat isya kalau sampai qabliyah, tapi sholat witir 3 rakaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Sahih Bukhari menjelaskan salah satu pesan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak melepaskan salat witir selepas salat isya. Jadi salat witir selepas salat isya juga punya kemuliaan. Tentunya ada yang mulia kalau dilakukan di akhir malam, sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Pada bangun enggak? Sebagian bangun, sebagian duduk aja. Ya, jadi hadir dan dimuliakan Allah. InsyaAllah datang waktunya kita semua qiyamul lail dan ahlul qiyam, ahlul sujud wa ahlul rahmah, ahlul doa wa ahlul munajat, orang-orang yang saleh dan dilimpahi keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah, kemudahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan ayah bunda kita yang masih hidup supaya dipanjangkan usianya dalam rahmat dan afiat, dan yang telah wafat dilimpahkan kemuliaan di alam kuburnya. Seandainya ada di antara ayah bunda kami atau di antara kerabat dan sahabat kami yang hingga malam ini masih di kubur dan masih melolong dan menjerit, maka jadikanlah malam ini berhenti cerita tangisnya, bebaskan dari kesulitan dari penjara alam barzakh, amin ya Rahman ya Rahim. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ada seseorang yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, seseorang yang selalu menolong orang lain ketika di dunia, banyak berinfak, banyak membantu orang susah. Ya Allah ya orang kesulitan dibantu, orang yang terjebak tidak bisa bayar hutang dibantu. Maka ketika ia ditimbang amalnya ternyata kalah
pahalanya oleh dosa-dosa. Ya Allah, maka Allah bertanya, hambaku mau kemana engkau? Neraka, wahai Allah, harus menembus dosaku. Maka Allah berkata, para hambanya, apa yang kau berbuat di dunia? Aku banyak menolong orang-orang yang berhutang dan banyak menolong, aku berdagang orang-orang miskin kalau belanja dan bersulit. Ya Allah, tapi aku masih harus menebus dosaku, masih banyak di neraka. Allah menjawab, ana haqqu bidzaka minka, ana haqqu bidzaka minka. Aku lebih berhak memaafkan dan memberi pengampunan dan mempermudah hal yang sulit orang yang punya hutang daripada engkau. Tajawazu an abdi, bebaskan hambaku masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, banyak di antara kami yang hatinya masih belum bisa menikmati rindu denganmu. Jadikan orang beneran bicara cahayamu menerangi jiwa mereka. Ya Allah, syaitan membisikkan, kau punya masalah banyak di dunia. Kalau kamu banyak ibadah, nanti kamu akan menaikkan derajatmu oleh Allah, maka makin banyak musibah. Dusta. Ya Allah, semakin seorang dekat pada Allah, makin mudah masalahnya. Ya Allah, ya Allah, janji Allah kepada para pengikut Muhammad. Ya Allah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ya Allah, orang-orang yang beriman, beramal saleh dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad, maka aku hapus dosa mereka dan memperbaiki kehidupannya. Ya Allah, di antara kami yang dalam sulit, di antara kami yang dalam sakit, di antara kami yang dalam masalah, di antara kami yang terjebak dan terjepit hutang, di antara kami yang terjebak dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, habiskan semuanya, tenggelamkan dalam samudra kedermawananmu. Ya Allah, kalau kami datang pada orang dermawan, Ia akan beri apa yang kami minta. Kalau Ia sangat dermawan, akan diberi lebih dari yang diminta. Wa anta haqqu bidzaka minka wa anta haqqu bidzaka minhu. Dan Engkau lebih berhak, wahai Allah, berbuat seperti itu daripada orang-orang yang kami mintai. Ya Allah, tasaddaqna ila fuqara'ina fatasaddaq wa anta haqqu tasaddaq fatasaddaq ilaina. Ya Allah, kami sesekali bersedekah pada orang-orang fakir di antara kami. Engkau lebih berhak bersedekah daripada kami, maka sedekahlah pada kami. Ya Allah, sedekahkan pengampunanmu, sedekahkan rizkimu, sedekahkan kemudahan darimu. Ya Allah, rizki
Berapa ribu musibah yang sedang Allah hapus darimu sebab kau menyebut kalimat terpadu La ilaha illallah. Sumpah setia hamba kepada Allah dan sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallah. Berapa banyak musibah yang akan menimpa kita, ribuan yang sedang dihapus oleh Allah darimu saat kau mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa ribu kenikmatan yang akan datang padamu dari asalnya semestinya bukan hakmu, Allah berikan demi hak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Samudra la ilaha illallah menyimpan sedemikian banyak anugerah, tumpah ruahkan pada kami zahir dan batin, dunia dan akhirat, dari samudra la ilaha illallah. La ilaha illallahul azimul halim. Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah. Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Saudara-saudariku yang memuliakan, saya mohon maaf dan ridho kalau saya pernah berbuat salah kepada kalian. Barangkali mau salaman, terdorong, tersikut dan lain sebagainya. Maafkan saya dan maafkan para guru. Itu yang akan saya sampaikan, dan juga insya Allah mulai hari Sabtu atau hari Jumat yang akan datang akan dibuka halaqah tahfidzul Quran di sekretariat Majelis Rasulullah SAW. Bagi yang mau menghafalkan Al-Quran, walaupun dia belum hafal satu surat pun, diterima. Kalau ditarik hafal Quran dulu baru diterima. Tapi ini karena kita akan dapat yang awam, dan kita juga mendapat banyak yang awam, banyak yang belum hafal surat, dan suratnya dimulai dari juz 29, juz 30, juz 30, juz 29, baru mulai dari satu. Kenapa? Karena juz 30 dan juz 29 hanya kita gunakan dalam sholat. Kalau Al-Quran dari surat Al-Baqarah dan sebagainya jarang dibaca di sholat. Jadi dari juz 30 dulu menghafalnya, baru juz 29, baru juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 28. Yang mengajar nanti insyaallah Ustaz Zaki Insyaallah. Beliau lulus dari Darul Mustafa, hafizul Quran dan hafal 300 hadis. Ya, mudah-mudahan
bisa jadi nanti pelatihan 300.000 hadis. Saudara-saudari yang memuliakan, jadi takbirul Quran jamnya bebas sejaki setelah yang besar. Berarti hari Ahad, hari Minggu, ya, hari Minggu, hari Ahad yang akan datang itu tanggal berapa bisa dilihat. Hari Sabtu pendaftarannya sudah dibuka, yang mau daftar daftar, tapi takbirnya dimulai dari Minggu. Hafal Quran. Saya tidak mau hafal Quran semuanya karena saya sibuk atau saya sekolah atau saya kerja atau saya usaha. Ya udah ikut yang 29 juz saja, atau ikut sampai surat Al-Duha saja, atau ikut juz 30 saja, boleh, bebas ini. Ya, tapi Qurannya bebas, tapi hadir dengan seksama, karena kalau diremehkan hafalannya ya nggak nambah-nambah. Ya, apalagi kalau kita meremehkan Al-Quran, dosa besar bagi kita. Jadi kita menghafal semampunya, ya, mampunya kalian. Kira-kira nih dengan kesibukan kalian gimana? Wah, juz 30 aja kayaknya nggak mampu. Kalau sampai 30 juz, ya sudah, juz 30 dan juz 29, juz udahan. Nanti pelan-pelan menghafal surat lain, misalnya surat Al-Waqi'ah, surat Yasin, ya, surat lainnya itu nanti surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah sudah 9 bukan, ya, itu nanti pelan-pelan. Itu masalah tahfidul Quran. Lalu masalah belajar baca Quran, diterima syaratnya Muslim. Apa syaratnya, Bin? Muslim, ya, syaratnya Muslim belajar membaca Al-Quran. Saya belum kenal satu huruf pun, Bin. Alif aja kadang-kadang tukar jadi ya. Lewatan baca mata itu bingung kalau berkali baca ya. Wah, itu udah Zoro itu. Mulia kan? Itu baca Quran nanti ajar Ustaz Dadan Mustafa di sekretariat Majelis Syuro tiap hari, ya, tiap hari dia jamnya bebas sampai maghrib, ya, dari jam 7:30 pagi sampai maghrib. Mau nongkrong dari 7:30 sampai maghrib terus takbir bisa, betul. Atau mau ngambil paginya aja 1 jam 2 jam, sorenya enggak. Atau mau ngambil siang aja karena paginya sekolah, jam 2 jam 3 aja, boleh. Saya cuma mau setengah jam aja, boleh. Saya cuma mau 15 menit aja, boleh. Saya cuma mau 10 detik aja, gamparin. Baca Al-Quran 10 detik aja. Ya, enggak digamparin. Digamparinnya pakai duit $100, tapi nggak dikasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan masalah tahfidz Quran dan belajar Al-Quran. Ini untuk sementara dibuka untuk pria dulu. Bagi yang wanita nanti kita lihat. Kalau seandainya berjalan, yang pria sudah berjalan, nanti kita jalan dengan yang wanita, karena ada jamaah nisa kita yang sudah hafal Quran tapi sibuk aja. Ya, kalau Ustaz Zaki, alhamdulillah beliau ini saya cetok, udah saya ikat bayaran udah kemana, ya, cuma 1 doang buat kemana-mana. Selain itu dari pagi sampai sore di markas menghadapi orang-orang yang takbirul Quran, mustahil Ustaz. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan, itu juga Ustaz. Kalau Ustaz mungkin ngajarnya mulai Ahad sudah bisa, maka ayatnya baru wafat. Saudara-saudari yang dimuliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita berdoa, untuk kesuksesan acara kita. Cara kita supaya sukses Islam Nabi kita
Muhammad SAW. Dan acara kita bersama Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jibri. Insyaallah acara ini sukses. Acara ini belum mulai, udah pada cemburu di mana-mana. Ya, orang pada cemburu kok Al-Jibri hadir di majelis Rasulullah. Yang cemburu sedunia, karena beliau ini yang mengundang sedunia. Sebentar di London, sebentar di New York, sebentar di Kanada, sebentar di Afrika, sebentar di mana-mana, di Cina, di mana-mana, sudah keliling di mana-mana. Cemburu malam di Surah Mi'rajnya milik di majelis Rasulullah SAW di Monas. Hadir ya, yang hadir di sini mau bukan wajib lagi itu, di atasnya wajib itu, ya. Kalau nggak hadir, kalau awas, nggak ditutup di sini, saya nggak tutup di akhirat. Mau masuk surga, kita dulu deh, kata tidak sampai orang. Ntar jangan masuk dulu, tungguin yang lain yang boleh masuk, baru boleh masuk. Ya, hadir ya. Dan dakwah ya, jadi dari seperti antara kita Syafi'i, misalnya bergabungnya pestir. Kapan menjadi dai, tapi guru mulia memberi dia lakab atau memberi dia gelar Sa'adatul Kubra, syahadah wa da'wah wal ajr bid da'wah ila Allah. Dan dapat pahala dai. Jadi kalau sama guru nanti di sini ada guru-guru kita banyak. Ya, sebenarnya ada Habib Ali bin Utsman bin Yahya. Saya minta beliau menyampaikan tausiah, tapi malam Selasa depan tolong malam Selasa depan menyempatkan diri hadir di majelis ini. Insyaallah hari majelis selanjutnya kita bersalam kepada Rasulullah SAW. Saya mohon maaf waktunya terlalu telat, 11:10 ya, tapi sesekali apa-apa ya, hujan di macet jalanan luar, jadi kita agak telat sedikit. Itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan juga pengamanan di luar polsek. Berapa orang dari polsek yang mengamankan acara ini, mereka itu jalan-jalan menjaga majelis, kontrol sama kru. Semoga dilimpahi rahmat dan diberkahi. Tidak lupa juga untuk Kapolda Metro Jaya, kita doakan Bapak Dirjen Pol untuk Rajab, beliau mendukung penuh dakwah majelis Rasulullah SAW, dan beliau sangat rendah hati, dan beliau sangat religi. Ya, kita bersalam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu kita akan salat jenazah untuk ayahnya Ustaz Zain yang wafat di Bojong di luar Jakarta. Tapi kita ikutkan nanti Habib Hussein Sof Masyagar dan juga saudara Muhammad Ruhi Syahri, walau wafatnya dia. Tapi ada kaum pendapat dari orang yang tidak memungkinkan melatih di kuburannya, karena kalau bagian datang boleh dilakukan salat itu baik. Ada kaulnya. Ya, ada kaulnya. Kenapa? Karena kalau sebanyak ini mau sholat nyolatin dia, atau dia nyolatin saat sebelum kubur, sebanyak ini begitu makamnya, mari aja ziarah makamnya kita portfolio. Gak sebanyak ini. Kalau sebanyak ini, masyarakat keluar semua, tidak apa yang sebanyak-banyak ini. Ya, jadi kita mengikutkan juga saudara Muhammad dari salam kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
kesalahan saya, apakah masih ada yang belum memaafkan di antara kesalahan saya? Silakan hubungi kontak person kalau seandainya ini saya harus berbuat apa untuk bisa dimaafkan. Ya, jadi kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi pada diri saya, wasiat saya adalah para guru-guru kalian, ada Habib Ja'far, ada Habib Khalid Nahya, ada Ustaz Khalidullah, ada guru-guru kalian kepada Majelis Rasulullah SAW, maka kita besar dan maju, tapi insyaAllah kita semua banyak umur dan akhir. Dan Allah, kita akan melakukan salat jenazah. Silakan. Fadhal Habibur. As-salam ala Sayyid Hasan As-salam ala Sayyid Al-Ruh Sayyid Hasan bin Abdullah As-Sayyid wa Haji Qasasi bin Haji Sadr wa Saudara Muhammad Ruhi Syafi'i Jalan Jami' rahimahullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Maghfirah wa rizqina wa al-jannah. Ihtimu lana wa lakum husna bi khair wa rufq wa afiyah wa salih al-aqibah bil ma'ruf wa dhurriyyah bi khair wa min hadratin nabiy. Al-Fatihah. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وعن والدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله. Banyak masjid di wilayah Bali juga di Jawa Timur, bahkan akan disolat ghaibkan di Darul Mustafa Tariq Hadramaut dan di Masjid Jami' Tariq Hadramaut pada hari Jumat yang akan datang. Lihat rahasia kemuliaan seseorang bersama dengan yang mencintainya, yang cintai Sayyidina Muhammad SAW. Lihat kemuliaan Allah pada orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
la yusallu sirra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.